Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Rahmasari dari kelas B Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam penanganan nyeri. Sebelum mengetahui macam-macam penanganan nyeri, kita harus mengetahui apa itu nyeri. Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis, dan emosional. Menurut Alimul 2006. Macam-macam klasifikasi pada nyeri. Yang pertama, nyeri berdasarkan waktu terjadinya atau klasifikasi waktu. Dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut berarti kejadiannya akut atau tiba-tiba mendadak, dan dia sifatnya durasinya limit atau terbatas. Nyeri kronis berarti dia kejadiannya kronis atau dalam jangka waktu yang lama atau yang panjang. Dan yang kedua, nyeri berdasarkan sumber nyerinya, dibagi menjadi dua. Ada nyeri nosiseptik dan nyeri neuropati. Nyeri nosiseptik merupakan nyeri yang disebabkan karena kerusakan jaringan atau inflamasi umumnya. Sedangkan nyeri neuropati, nyeri yang disebabkan karena kerusakan jaringan saraf. Macam-macam penanganan nyeri yang harus dilakukan bila nyeri terjadi. Yang pertama, mengurangi faktor-faktor yang dapat menambah nyeri. Yang kedua, memodifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik-teknik seperti relaksasi, kompres, dan akupuntur. Bisa disebut juga dengan teknik non-farmakologi. Teknik relaksasi tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Ciptakan suasana yang tenang. 2. Atur posisi pasien agar rileks. 3. Instruksikan pasien untuk melakukan tarik nafas dalam. 4. Instruksikan pasien dengan cara perlahan dan menghembuskan udara. Pada saat bersamaan, minta pasien untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu hal yang indah. 5. Instruksikan pasien untuk bernafas dengan irama yang normal, seperti 1-2 menit. 6. Instruksikan pasien untuk kembali melakukan nafas dalam. 7. Instruksikan pasien untuk mengulangi teknik ini apabila rasa nyeri kembali. 8. Setelah pasien mulai merasakan ketenangan, minta pasien untuk melakukan secara sendiri. Kompres. Kompres dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompres hangat dan kompres dingin. Kompres hangat dilakukan dengan menempelkan kantong karet yang diisi air hangat atau handuk yang telah direndam di dalam air hangat ke bagian tubuh yang nyeri. Sebaiknya diikuti dengan latihan pergerakan atau pemijatan. Kompres hangat dapat membuat otot tubuh lebih rileks, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, dan memperlancar pasokan aliran darah. Kompres dingin hampir sama dengan kompres hangat, hanya saja menggunakan air dingin. Kantong karet atau handuk ditempelkan pada bagian tubuh yang nyeri. Melakukan kompres dingin harus hati-hati sehingga sebaiknya tidak lebih dari 30 menit. Kompres dingin membantu mengontrol peredaran dan pembengkakan karena trauma, mengurangi nyeri, dan menurunkan aktivitas ujung saraf pada otot. Dan akupuntur. Akupuntur merupakan pengobatan yang sudah sejak lama digunakan untuk mengobati nyeri. Jarum-jarum kecil yang ditusukkan pada kulit oleh terapis bertujuan menyentuh titik-titik tertentu tergantung pada lokasi nyeri, sehingga dapat memblok transmisi nyeri ke otak. Apabila nyeri itu masih berlanjut, masih tidak sembuh dengan teknik non-farmakologi seperti relaksasi, kompres, dan akupuntur, maka cara selanjutnya yaitu dengan pemberian analgetik atau bisa disebut juga dengan teknik farmakologi. Dengan menggunakan obat-obatan NSAID seperti ibuprofen, asam mefenamat, aspirin, piroksikem, dan naproxen. Dan yang terakhir, pemberian stimulator listrik adalah terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi nyeri karena berbagai kondisi, dari gangguan saraf, operasi, hingga nyeri akibat persalinan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.